96.2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Doni Tatimu. Tadi bicara tentang roh perbudakan. Pak Doni masih siap? Sudah tarik nafas ya kami berdua? Ya, kami akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita punya beberapa menit ke depan yang bisa Anda manfaatkan untuk bergabung ya. Telepon 0315046000, SMS WA 081333060000. Pak Doni ada 1955 yang bergabung. Pak Doni, saya punya ipar berani sama orang tuanya. Setelah menikah dia sering menampar suami dan orang tuanya. Loh, berarti perempuan ini ya. Suka caci maki orang dengan kata-kata kotor. Pernikahannya sudah 22 tahun, tidak berubah kelakuannya. Kalau di gereja dia hanya butuh perjamuan kudus saja. Dia tidak puas dengan orang tua dan suaminya karena menurut dia tidak memberi apa yang diinginkan, seperti orang lain, bisa keluar negeri dan membelikan dia mobil mewah. Kalau dengar khotbah katanya omong kosong. Bagaimana solusi menghadapi orang seperti ini agar bisa menjadi orang baik ya Pak? Terima kasih. Ya, itu yang susah gitu ya. Gini, saya selalu bolak-balik berkata bahwa ketika seseorang harus berubah, hanya ada dua hal yang bisa mengubah orang itu. Satu adalah Tuhan tentu saja, nomor dua adalah orang itu sendiri. Dan saya selalu tambahi ironis adalah masalahnya Tuhan kalau ngubah orang bisa, cuma tapi dia tunggu orangnya mau berubah dulu. Makanya Tuhan kemudian membawa pada sebuah keadaan. Dan saya percaya itu yang dia lakukan dengan bangsa Israel dalam Ulangan 8. Dia berkata, aku merendahkan dirimu, hatimu. Jadi satu titik penyebab utama kenapa orang sukar berubah adalah satu, dia itu sombong. Jujur apapun ya, dia itu sombong penuh dengan dirinya sendiri. Sombong dalam arti penuh dengan dirinya sendiri. Dia pikir dia yang paling benar, dia pikir dia yang paling baik, dia pikir semua pemikirannya yang paling jitu. Nah, untuk ngubah orang seperti ini kan susah. Istilahnya gini, benar apa salah ya dia tetap pikir dia yang paling benar. Apapun yang Anda dan saya katakan tidak akan pernah berubah. Hal-hal ini hanya terjadi ketika orang itu sadar dengan sendirinya. Itu kembali tadi Ulangan 8, insaf. Dengan harapan kamu ini bisa lihat apa yang ada dalam hatimu. Cara Tuhan adalah, tadi Ulangan 8, dia membawa mereka pada sebuah keadaan. Dia membawa mereka pada sebuah keadaan. Dan itu yang saya percayai hari ini. Saya selalu bilang begini, orang kaya bertobat itu susah. Biasanya. Makanya bilang kalau orang kaya sampai masuk surga itu seperti unta masuk lubang jarum. Mohon maaf. Kenapa? Sebab dia merasa dia bisa punya semua, bukan cuma orang kaya, tapi ya memang pada dasarnya begitu. Dan saya bilang kalau sudah begitu biasanya saya lihat, saya tidak berani menjadikan ini teori. Tapi saya melihat nomor satu, biasanya mereka baru mau berubah ketika ngalami satu bangkrut. Kalau bukan bangkrut, ngalami masalah yang tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh uangnya mereka. Masalah rumah tangga itu nggak bisa diselesaikan dengan uang. Nomor 3, sakit penyakit yang dokter nggak bisa sembuhkan. Baru setelah itu baru kapok-kapok kemudian minta tolong sama Tuhan mau berubah. Biasanya begitu. Tapi kan seharusnya kan nggak perlu lewatin ini. Jalan licin yang nggak boleh berbalik, nggak perlu ngelewati itu gitu loh. Jadi sebenarnya dengan kasih karunia anugerah Tuhan, satu buat saya adalah mendoakan mereka. Nomor 2, tetap bersedia di samping mereka ketika mereka mengalami situasi-situasi di mana mereka butuh pegangan dan panduan. Kita itu ada di situ untuk mengingatkan mereka sekali lagi, menuntun mereka. Nah, ini kan gak gampang begini. Nah, ini yang saya sebut bukan transformatif tapi redemptif. Bagaimana bukan saya yang berubah, tetapi bagaimana saya dipakai Tuhan untuk mengubah orang lain. Percayalah, itu susahnya minta ampun. Kenapa konseling itu menjadi sukar? Konseling kalau cuma jawab-jawab pertanyaan orang gampang, kayak begini ini gampang. Tapi kalau sudah konseling yang tiap kali dia punya masalah, kemudian harus diliatin, didatangin, dikuatin, didoain, dihiburin. Wah, itu makan waktu, energi, makan emosi, makan tenaga. Dan tidak banyak orang yang mau, Pak. Betul.
Itu bisa kurus saya. 5 orang begitu aja kurus saya. Gak usah 5 Pak, 1 aja sudah pusing. Saya pulang saya nggak punya masalah, rambut saya bisa ubanan. Mikirin masalah orang. Nah, itu yang tidak mudah. Itu dah. Ada orang yang bersedia dalam kasih anugerah Tuhan, mintalah satu titik ada orang-orang yang bisa ngomongin dia. Makanya saya kalau Pak konseling si Ayah, saya bilang begini, saya bukan nggak mau. Satu, saya datang dan ngomongin sekalipun belum tentu dia dengar. Sebab pertanyaannya adalah lu siapa? Kan gitu. Saya selalu begini, ada ndak pendeta yang bisa dipanggil yang orang itu hormatin, seneng gitu. Biarkan dia yang ngomong. Ya sebab rasa hormat paling tidak ada. Kalau enggak, ya udah. Ikuti aja. Doa sama Tuhan dia perlu berubah. Dan kalau Tuhan bekerja, selalu dia menggunakan situasi dan kondisi untuk membuat orang itu apa? Ulangan 8 tadi, sadar. Insaf. Nah itu yang walaupun tidak, kadang caranya nggak enak ya. Oh iya. Sebab kalau nggak ekstrim nggak sadar Mbak Wahyu. Biasanya gitu Pak. Kalau cuma biasa-biasa nggak sadar. Kalau sudah ekstrim. Saya jadi ingat ekstrim tadi itu yang seperti biasanya Pak Guana bilang ya, pedang sampar kelaparan baru gitu balik nih. Itu kayak malaikat lagi memegang pedang api bernyala-nyala, lu nggak balik mati lu. Nah, itu nggak gampang. Tapi yang paling penting adalah bukan itu cara Tuhan, tetapi dia meletakkan orang-orang, dia perlu meletakkan orang-orang yang bersedia untuk ada di samping orang itu. Ketika ketika dia berproses dengan orang itu, memberi keadaan pada orang itu, dia butuh orang yang memberitahu mereka. Untuk bangsa Israel kan ada Musa. Nah, bersedia enggak jadi Musa hari itu? Gak gampang. Bersedia untuk bangsa Israel di zaman Yesus, ada Yesus mengingatkan mereka terus. Itu gak gampang. Nah, itu yang tidak mudah. Itulah panggilan kita. Bisa jadi 1955 ditaruh di situ untuk bicara dan mengingatkan. Apa sebenarnya? Oh iya. Ya, yang tanya ini. Bisa jadi. Bisa. Satu titik, kalau Anda biasanya orang yang terbeban, mereka lah yang kemudian dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Sebab itu dia memakai mereka yang punya hati. Dikorbankan nanti. Betul, jadi korban persembahan. Loh, itu kan yang ketika dia berkata ladang telah menguning, kemudian berkata berdoalah kan, mintalah kepada Bapa yang punya segala tuayan supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja, dan kita menemukan yang meminta yang diutus. Jadi nanti orang nggak berani loh minta. Iya, sebab hanya mereka yang punya hati lah yang bisa dia utus, dia pakai, dia bisa mempercayakan orang itu kepada mereka yang punya hati. Itu aja. Ini ibu atau bapak yang bergabung bertanya, Anda yang melihat dan care dengan orang ini, bisa jadi Anda lah yang diutus Tuhan. Ya. Satu titik bisa begitu. Buat saya adalah lihat aja, ketika ada saat untuk bisa masukkan aja firman Tuhan. Nggak bisa, ya sudah, tunggu aja di samping. Kalau dia mengalami sesuatu yang sulit dan sukar, biasanya wanita sebaiknya dengan wanita. Sulit dan sukar, dia sudah habis hancur, datang mengingatkan. Biasanya orang awal-awal egonya masih tinggi. Enggak. Tapi kalau sudah habis, makanya saya bilang doain orang di rumah sakit hampir nggak ada yang nolak. Yang sakitnya nggak nolak, keluarganya nolak bisa, tapi yang sakitnya hampir nggak nolak. Kenapa? Ya memang sudah begitu. Mau diapain? Nggak ada daya untuk menolak. Bukan nggak ada. Sudah hopeless, sudah ada jalan, sudah. Pak, saya doain. Mau didoain apa segala aja cara, segala cara diterima. Kan itu merahkan hatimu. Itu ulangan 8. Dan buat saya itu yang Tuhan buat. Kamu ini terlalu ego, kamu terlalu full of yourself, terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Sampai Tuhan ngomong, kamu ini sudah mau dengar. Gitu. Ya, tempat licin itu tadi lagi. Tuhan ngomong pun kamu nggak mau dengar. Biar ada malaikat turun belum tentu. Kamu yang khotbahin malaikat kalau bisa. Karena full of himself, penuh dengan dirinya sendiri. Nah, ya kira-kira semoga kasih dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan tetap ada. Tuhan memberkati. Ada Ibu S yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Doni.
Pak Doni, apakah salah berdoa supaya menantu saya kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena sekarang ini dia sudah jauh meninggalkan Tuhan Yesus. Saya kasihan kepada menantu saya. Ya, buat saya adalah tidak ada yang salah dari mendoakan itu. Sangat menganjurkan mendoakan, dan itulah fungsi. Tapi balik lagi, ya itu tadi sempat terima kasih dari pertanyaan itu muncul ayat itu. Mereka yang mendoakan biasanya mereka yang diutus gitu ya. Jadi mereka yang punya hati lah, mereka yang punya beban. Makanya panggilan itu adalah beban Tuhan yang ditaruh dalam hidup seseorang. Sebab itu buat saya adalah tetap punya hati mendoakan dia. Satu, berdoalah dia menemukan orang-orang yang akan mengingatkan dia, Bu Es, terhadap Tuhan itu sendiri. Paling tidak Anda, tetapi dalam bentuk bukan menggurui, tetapi buat saya adalah dalam kasih ya. Ketika kita mulai membimbing orang, mulai mengingatkan orang, ketika ditolak, sudahlah, nggak usah berdebat, ya gitu, biarin aja, Bu Es. Nanti ingatin lagi, ada waktu ingatin lagi. Dia tolak, mama cerewet gitu. Yes, ya udah, terima aja. Ingat, Anda sementara buat sesuatu itu untuk Tuhan kok, bukan untuk diri sendiri. Jadi buat saya tidak ada yang salah mendoakan, tapi yang paling penting adalah mendampingi dia. Dan ketika dia ada di masa-masa yang sukar, itu keadaan yang tadi, kita itu bisa ada untuk mengingatkan dia kembali pada jalannya Yesus yang benar. Semoga saya berdoa buat baik penelpon tadi maupun Bu Es, saya berdoa Anda benar-benar jadi alatnya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang ini bertobat dan menemukan kebenaran yang sejati, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Baik, Pak Doni, bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan, dan silakan tutup dalam doa. Ya, kekasih Tuhan, sebenarnya saya mencoba mengangkat ini sama seperti tujuan dari awal adalah mengingatkan kita, jangan kita yang dulunya diperbudak oleh dosa sekarang menjadi tuan yang mempunyai budak dosa itu sendiri. Jadi kita ini benar-benar roh di dalam kita adalah roh yang membebaskan, roh yang menyelamatkan, bukan roh yang memperbudak. Saya takut ada banyak orang Kristen mengalami seperti orang Israel hari itu. Sebenarnya Tuhan bebaskan mereka dari ketakutan, Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan. Tiba-tiba mereka setelah bebas justru menjadi orang yang memperbudak. Itu seringkali mentalitas budak yang Pak Guana katakan. Jadi selama sekian ratus tahun diperbudak, mentalitasnya gitu. Kalau di bawah menjilat orang yang di atas, kalau di atas nekan orang yang di bawah. Itu kan mentalitas budak. Jadi buat saya adalah kita harus belajar mengerti arti pembebasan. Ketika Tuhan memberi pembebasan, pembebasan itu bukan hanya yang diperbudak, tetapi yang memperbudak. Kita benar-benar bisa bebas, bebas dalam kebajikan, bebas dalam kasih. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia pasal 5. Kamu dimerdekakan supaya kamu bisa dengan kasih melayani satu sama lain. Buat saya inilah panggilan kita. Mari dimanapun kita berada, sistem keluarga harus berubah, sistem dalam memandang orang harus berubah, sistem dalam memperlakukan orang harus berubah, sistem kita dalam mendidik anak harus berubah, sistem dalam pernikahan kita harus berubah menjadi sistem yang membebaskan, bukan sistem yang memperbudak. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, hamba tidak tahu apa yang terjadi pada masing-masing dari kekasih Tuhan yang mendengarkan. Mereka ada mungkin dalam sebuah keluarga di mana mereka diperbudak. Bebaskan mereka. Tuhan mendengar orang yang tertindas yang berseru-seru pada Tuhan. Tapi seandainya ada hari ini sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, bagian penting dalam keluarga, suami ataupun istri, mungkin ada hidup nikah yang salah. Dalam cara memperlakukan tadi kami dengar orang tua atau mertua yang salah. Sehingga mereka kemudian menjadi orang yang keras, orang yang garang, sehingga menjadi orang yang memperbudak orang lain. Tuhan, Engkau tidak pernah memanggil kami untuk itu. Tapi Engkau memanggil kami justru untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Rubahlah hidup kami, ketoklah pintu hati kami, supaya kami benar-benar sadar hari ini dan berubah. Kalau kami jadi atasan yang memperbudak bawahan,
Ampuni segala dosa kami. Biarlah kami mau berubah. Kami benar atasan, kami yang menggaji mereka, tapi kami bukan menindas mereka. Kami ada dalam sebuah hubungan kerja yang sehat ke antara atasan dan bawahan, dalam hak dan tanggung jawab yang seimbang dan benar. Tapi kami juga dapat menampilkan kasih Kristus dalam kebenaran, bukan kasih yang konyol, tetapi kasih yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang dipanggil. Apapun keadaan kami ada pada ladangnya Tuhan. Dunia kami mungkin kecil, dunia keluarga, dunia persahabatan, dunia tetangga, tapi dimanapun Engkau tempatkan dunia kami bisa mengubah dunia kami menjadi dunia yang dibebaskan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang mempermuliakan Tuhan, menghormati orang tua, anak-anak yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa rumah tangga, hidup nikah, pertemanan, persahabatan, usaha, pekerjaan, masa depan kami, kesehatan Engkau beri, kekuatan Engkau beri, keberkatan Engkau beri, tapi berikan kami juga hikmat, berikan kami takut akan Tuhan, berikan kami hati-Mu ya Tuhan, hati bagi orang lain, hati bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati kami semua, kekasih Tuhan yang mendengarkan Radio Sanggakala, Pak Wahyu, semuanya Engkau berkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Amin. Pak Doni, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini dan memberkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Voice of Life. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita jangan terjebak di mental budak ya. Budak itu kalau di bawah dia menjilat yang di atas, kalau di atas dia menekan, menindas yang di bawah. Hati-hati, jangan sampai kita ini jadi orang-orang yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini Anda menghadapi orang-orang seperti itu, bisa jadi mereka tidak bisa keluar dari lingkup itu. Mereka ada di lingkungan yang licin. Dan untuk Anda yang punya hati untuk menolong mereka, mungkin memang butuh effort yang besar, tapi percayalah bahwa peperangan itu dipercayakan kepada Anda untuk memenangkan jiwa tersebut. Saya Wahyu Widiawati pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.